Komplek Makam Aulia Gunung Pring untuk berziarah atau bedah sejarah atau kegiatan kepariwisataan lainnya. Dari atas Bukit Gunung Pring, kita bisa meninjau kota Muntilan dan hamparan sawah dalam keindahan romantisme peradaban Sailendra, Syekh Subakir Gunung Tidar, hingga kekuasaan Panembahan Senopati Mataram. Di Kabupaten Magelang, tepatnya di kawasan Gunung Pring, Dusun Karaharjan, Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terdapat komplek pemakaman para aulia dan tokoh penyebar Islam. Para aulia atau wali yang kubur di Gunung Pring terdapat beberapa tokoh dari masa ke masa. Para aulia tersebut dalam rangka syiar dan dakwah Islam di daerah Kedu, hingga akhir hayatnya dimakamkan di puncak Bukit Gunung Pring, tepatnya di kota kecil Muntilan, Magelang. Tokoh yang paling tua dalam komplek pemakaman ini adalah Kiai Raden Santri atau Pangeran Singasari, disusul oleh tokoh dan aulia lainnya dalam periodisasi sejarah yang berbeda-beda. Gunung Pring adalah sebuah bukit dengan ketinggian puncak 400 meter di atas permukaan laut. Dinamakan Gunung Pring karena bukit tersebut ditumbuhi banyak pohon bambu atau pring dalam bahasa Jawa. Kawasan Bukit Gunung Pring ini secara kultural maupun kekuasaan, semenjak Kesultanan Yogyakarta berdiri, komplek makam aulia ini milik Keraton Yogyakarta sebagai kerajaan terakhir di bawah Reh Kawedanan Hageng Sriwandono bagian Puroloyo. Ini terjadi karena sejarahnya Kiai Raden Santri adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, saudara dari Panembahan Senopati, versi sejarah Mataraman. Kawasan Gunung Pring sebagai komplek makam aulia sudah ditata sedemikian rupa dengan sarana dan prasarana yang lengkap sebagai destinasi wisata religi atau minat khusus oleh Pemkab Magelang. Banyak peziarah yang datang dari berbagai kota di Indonesia selain pengunjung dalam kegiatan telusur sejarah dan tourism. Fasilitas halaman parkir yang luas lengkap dengan pedagang oleh-oleh, warung makan, pedagang keliling, toko kelontong dan sebagainya telah tersedia. Lahan parkir yang luas memudahkan bis-bis besar para peziarah parkir dengan leluasa. Selain itu, sarana dan prasarana toilet juga tersedia di area parkir hingga puncak bukit. Bagi yang ingin menginap, telah tersedia rumah-rumah penginapan. Dari tempat parkir yang berada di pinggir jalan raya desa menuju pintu masuk dengan bangunan baru bergaya Joglo Mataraman. Dari pintu masuk tersebut naik ke atas meniti tangga sejumlah lebih kurang 222 tangga atau sekitar 500 meter dari pintu masuk. Sepanjang menaiki tangga, di kanan kiri jalan dipenuhi berderet-deret toko pedagang usaha kecil menengah yang dikelola oleh pemerintah setempat. Konsep pasar tersebut sama seperti pasar Cinderamata di Kompleks Sunan Ampel Surabaya yang dijuluki Little Turkey, atau Kompleks Sunan Muria ataupun Komplek Makam Para Wali lainnya. Ada yang menjual alat perlengkapan sholat, baju muslim, aneka songkok dan peci, souvenir seperti tasbih, hiasan kaligrafi, minyak wangi, aksesoris, t-shirt bergambar Gunung Pring, hingga pedagang buah-buahan, madu, makanan, minuman, dan sebagainya. Setelah berjalan meniti tangga cukup jauh, akhirnya sampailah di gedung besar tempat makam para aulia tersebut.
Di bagian paling barat terdapat musola kuno peninggalan Raden Santri yang telah direnovasi berkali-kali sesuai periode zamannya dengan tampilan terakhir saat ini bergaya arsitektur kolonial. Di bagian tengah merupakan aula yang cukup luas untuk akses menuju ke musola, di barat dengan tempat yang agak tinggi, sedangkan di bawahnya untuk tempat wudhu pria dan wanita. Sedang bagian timur adalah tempat utama makam para aulia, yang mana setiap makam atau nisan dengan didirikan satu cungkup. Sebelum memasuki area makam utama, pengunjung bisa ke area gentong untuk meminum air suci dari 2 buah gentong besar yang disediakan. Adapun aulia yang dimakamkan di komplek makam Gunung Pring ini ialah Kiai Raden Santri, Kiai Krapyak III atau Kamaluddin, Kiai Haji Harun, Nyai Haja Harun, anak-anak Kiai Nyai Harun, Kiai Kuwait Abdullah Sajat, Kiai Gus Jogorekso, Nyai Hajah Suratinah Jogorekso, Kiai Kertojani, Kiai Abdurrahman, Kiai Haji Dalhar, dan Kiai Kusen. Tokoh-tokoh tersebut menempati bangunan utama di sebelah timur pada posisi puncak bukit. Masing-masing nisan para aulia ditutup dengan bangunan dari kayu atau cungkup, namun ada juga nisan yang tidak dicungkup. Sedangkan di tepi-tepi puncak bukit tersebar banyak nisan dari para sahabat, pengikut, dan masyarakat, yang mana telah digunakan untuk fungsi pemakaman dari masa ke masa. Sejarah Pangeran Singasari atau Kiai Raden Santri, versi Keraton Yogyakarta. Pangeran Singasari atau dikenal dengan Kiai Raden Santri ada sekitar tahun 1611 Masehi. Adalah salah satu putra dari Ki Ageng Pemanahan, ayahanda dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, pendiri dinasti Mataram Islam. Mataram menganggap atau menghubungkan bahwa dinasti Mataram adalah keturunan dari Majapahit atau Brawijaya kelima. Begitu juga Kiai Raden Santri, bila keturunan dari Ki Ageng Pemanahan, otomatis juga keturunan Brawijaya V dari jalur kenasaban Bondan Kejawan. Sumber ini perlu diverifikasi lebih lanjut. Sumber lain yang juga telah melegenda bahwa Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari, nama mudanya, merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V. Alkisah, Kiai Raden Santri adalah seorang Muslim Campa dari nasab Asmat Khan, ulama yang ditugaskan ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Awalnya menetap di Majapahit selama setahun, kemudian memutuskan untuk kembali ke Campa. Sesampainya di Campa, keadaan kerajaan sudah hancur lebur, diambil alih oleh Raja Pelbegu dari Kerajaan Koci. Kemudian atas saran dari Raja Kertajaya, Kiai Raden Santri agar menetap di Gresik hingga wafat pada periode tahun 1317 hingga 1449 Masehi. Muncul spekulasi, apakah Kiai Raden Santri yang kubur di sini adalah orang yang sama yang diduga wafat hingga tahun 1449 Masehi di Gresik? Ataukah Raden Santri adalah benar keturunan dari Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1560-an era kerajaan Pajang Prabu Adiwijaya Joko Tingkir? Ataukah Kiai Raden Santri yang dimaksud adalah kelanjutannya yang melakukan syiar dan dakwah Islam sampai di daerah pedalaman Kedu, Magelangan? Kemudian keturunannya atau utusan yang melanjutkan tersebut disebut sebagai Kiai Raden Santri. Dari penghubungan periodisasi tersebut, wilayah Magelang atau Kedu sebagai basis penyebaran Islam yang salah satunya berada di Gunung Pring
disinyalir adanya pondok pesantren kuno Darussalam yang berada di Watu Congol yang telah diinisiasi oleh tokoh Kiai Raden Santri tersebut pada era 1449 atau era Pajang Mataram 1560-an, seperti bukti permulaan bahwa Gunung Pring sudah digunakan untuk basis penyebaran Islam. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis siapa sebenarnya Kiai Raden Santri atau Pangeran Singasari. Yang jelas, setidaknya pondok pesantren Watu Congol dan basis penyebaran Islam di Gunung Pring sudah dimulai pada periode politik global Islam yang pertama pada periode sekitar 1317 hingga 1449. Kemudian berganti era hingga keruntuhan Majapahit tahun 1478. Setelahnya, wilayah Gunung Pring sebagai bagian syiar Islam di bawah kekuasaan Demak, Pajang, dan Mataram Islam hingga kerajaan terakhir yang berkuasa yaitu Kesultanan Yogyakarta mulai tahun 1756. Saat ini, Keraton Yogyakarta sebagai kerajaan terakhir yang mengelola komplek makam Aulia tersebut dan mencoba menghubungkannya menjadi wajar. Terlebih jarak antara istana kesultanan dengan Muntilan Magelang dekat. Memang minim bukti sejarah dari sumber primer dan sekunder. Rata-rata menjadi spekulasi dan ditetapkan sebagai sumber sejarah berdasarkan penghubungan periodisasi waktu atau masa dan pendapat para ahli. Hal tersebut sama seperti halnya mengungkap jejak sejarah tokoh aulia atau wali di Jawa di beberapa tempat, terutama di wilayah Jawa pedalaman bagian tengah dan selatan, yang jejaknya tidak sejelas sejarah Islam di pesisir utara Jawa, seperti yang terjadi di Komplek Aulia Ki Ageng Gribik di Jatinom, Klaten, atau Kedatuan Bayat di Klaten, dan sebagainya. Saat ini, dalam konteks kultural, Kiai Raden Santri diyakini sebagai ulama pertama yang menyebarkan Islam di daerah Kedu, khususnya Magelang, hingga akhir hayatnya dimakamkan di Gunung Pring. Adalah tokoh yang dihormati sebagai spirit atau panutan bagi masyarakat Magelang dan sekitarnya khususnya, atau di Kelakah Kedu Mataraman bagian tengah umumnya. Silakan datang ya Nuspedian ke Komplek Makam Aulia Gunung Pring untuk berziarah atau bedah sejarah atau kegiatan kepariwisataan lainnya. Dari atas Bukit Gunung Pring, kita bisa meninjau kota Muntilan dan hamparan sawah dalam keindahan romantisme peradaban Sailendra, Syekh Subakir Gunung Tidar, hingga kekuasaan Panembahan Senopati Mataram.